Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog Pertanian kita akan berbincang dengan tamu atau narasumber kita dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gedangan, dan kita nanti akan bahas tentang teknik budidaya tanaman sehat. Di studio saya sudah bersama dengan Ibu Prelawati Puji Rahayu selaku koordinator BPP Gedangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Prela? Baik, Mbak. Alhamdulillah, ini sudah setahun ya? Iya, dari yang dulu dari tahun yang kemarin ya. Oh, iya, ketemu lagi. Ketemu lagi, ini sudah setahun. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan juga. Dan juga bersama dengan Ibu Prela, saya ingin sapa juga ada Ibu Yayu Dwi Susianti selaku penyuluh pertanian BPP Balai Penyuluh Pertanian ya Kecamatan Gedangan. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, saya cari-cari tapi saya nggak asing dengan namanya gitu loh ya. Saya lupa ya antara yang mana nih ya Bu Yayu. Oke, baik. Nah pagi ini juga bersama dengan Ibu Tati dari Penyuluh Pertanian Gedangan. Bu Tati, Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat ya. Aduh, maskernya nih loh bikin gagal fokus saya ya. Masker cantik nih ya. Pink lagi, kayaknya cocok sama baju saya ya. Tuker ya. Oke, dan juga pagi ini kita bersama juga dengan Ibu Esti Wahyuni dari Balai Penyuluh Pertanian Gedangan juga. Assalamualaikum Mbak Esti. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Tika. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa ya, sehat. Harus semangat gitu ya. Oke, ngomongin tentang yang sehat-sehat, ini nanti kita juga akan bahas tentang teknik budidaya tanaman sehat. Bukan hanya orang yang harus sehat, tapi tanamannya juga ya. Betul, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus tetap jaga imun dan tetap sehat. Nah, gimana kita bisa jaga imun dan tetap sehat? Balik lagi kepada apa yang kita konsumsi juga. Kalau kita makan makanan yang sehat, nah ini kan juga pasti juga akan berpengaruh ya. Makanan yang sehat kan juga ada tanaman dari sayuran, buah-buahan. Itu semua ditanam ya Bu ya? Iya, betul. Oke deh. Nah itu dia. Nah jadi kita harus tahu dong bagaimana teknik budidaya tanaman yang sehat. Nah kalau dari teknik budidaya tanaman sehat, yang dimaksudkan seperti apa Bu Prela? Jadi begini, Mitra Delta yang sekarang udah Suara Sidoarjo, sahabat Suara Sidoarjo, sahabat Suara Sidoarjo. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas masalah budidaya tanaman sehat. Ini tidak terlepas dari pola hidup sehat ya, barangkali ya, yang slogannya sudah kerap kita dengar. Nah, di sini nanti bagaimana sih caranya kita mengkonsumsi tanaman itu juga sehat. Karena mau tidak mau kalau ingin sehat berarti yang kita konsumsi juga sehat. Budidaya tanaman sehat adalah sebetulnya metode budidaya yang diadopsi dari prinsip pengendalian hama terpadu, di mana membudidayakan tanaman ini dengan memadukan semua teknologi budidaya yang berbasis ramah lingkungan, sehingga yang dihasilkan nanti juga tanaman yang sehat. Jadi berawal dari tanaman yang sehat ini, maka akan menjadi makanan yang sehat yang akan mendukung pola hidup sehat generasi saat ini. Itu. Jadi budidaya tanaman sehat ini juga harus memadukan bukan hanya tanahnya saja atau medianya, tetapi saat tanam, saat pengendalian hama dan penyakitnya itu juga harus ke ramah lingkungan.
Kenapa harus ramah lingkungan? Kalau selalu menggunakan pestisida, jadi kena hama disemprot pestisida, ini juga tidak baik. Nanti kalau terlalu banyak pestisida, kita pun yang dikonsumsi, misalnya kalau kita tanam sayur, ya sayurannya ini nanti juga akan tercemar pestisida. Kandungannya, masalahnya petani sekarang tuh kadang sering disemprot agar sepertinya daunnya biar mulus gitu. Nah, ini kita mencoba bagaimana caranya tanam yang sehat tanpa menggunakan pestisida. Meskipun pakai pestisida, tetapi diharapkan tidak terlalu banyak. Jadi bisa dikurangi, mungkin teknik pengamatannya, jadi sedini mungkin sudah diamati, jangan sampai ada tanaman yang terserang penyakit, sehingga kita tidak sering menggunakan pestisida. Tapi di awal-awal kalau kita sudah melakukan pengamatan, kita bisa menggunakan mungkin pestisida nabati dulu. Kalau pestisida nabati nggak apa ya Bu ya? Terus pupuknya juga demikian, kita tidak menggunakan pupuk kimia, tapi yang kita gunakan adalah pupuk organik, bisa dari kotoran kambing ataupun kotoran sapi, yang dimodifikasi lagi dengan media tanamnya. Rata-rata sekarang kan rumah itu sempit dengan ini. Kalau rumah yang baru-baru itu mungkin lahannya sedikit dan kondisi tanahnya biasanya banyak ini bebatuannya. Nah, ini nanti kita akan coba barangkali bisa diterapkan kalau yang tidak mempunyai lahan kecil, lahan sempit, kita bisa menggunakan pakai polybag ya. Dengan medianya dari sabut kelapa, jerami, dan batang pisang. Nah, ini ya sudah siap polybag dan juga ini nanti Media yang akan tanam. media tanamnya yang akan dipraktekkan oleh sahabat-sahabat kita dari BPP Gedangan. Jadi sahabat silakan yang pagi ini juga ingin tahu bagaimana caranya, yang lagi dengerin juga di FM 100,9 ataupun yang lagi dengarkan juga dengan melalui streaming di www.suarasidoarjo.id. Anda bisa segera geser ke YouTube channel Suara Sidoarjo Live atau di Twitter, Facebook ataupun Instagram Suara Sidoarjo untuk bisa nonton juga ya. Kalau ditonton kan lebih tahu nih ya, oh begini gitu ya, daripada mendengarkan aja. Oke, baik. Nah, sebelum nanti kita akan ikuti prakteknya, saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa, saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Ya sahabat, suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga ada yang 1500 ml, juga ada kemasan galonnya sahabat. Nah, info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita masih bersama Bu Prela, Bu Yayu, Bu Tati, dan juga Bu Esti dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gedangan. Kita pagi ini masih bahas tentang teknik budidaya tanaman sehat. Nah, kalau tadi kita sudah dijelaskan sedikit tentang budidaya tanaman sehat, tapi kalau boleh tahu nih sebelum kita ke praktek ya Bu. Yeah. Nah, terkait dengan prinsipnya sendiri, kalau dari budidaya tanaman sehat ini apa saja sih Bu sebetulnya? Untuk prinsip-prinsip budidaya tanaman sehat ini ada 5. Yang pertama adalah perbaikan kesuburan tanahnya. Jadi kalau kita mau menanam, tanahnya harus subur dulu. Perbaikan kesuburan tanah ini dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk organik, di mana kegunaan pupuk organik ini adalah untuk memperbaiki fisik dan kimia tanah guna meningkatkan kesuburan tanah. Dengan tanah yang subur, otomatis meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah, merangsang populasi dan aktivitas mikroorganisme tanah, sehingga kalau tanahnya subur ketika ditanam, makanan-makanan yang untuk tanaman ini sudah langsung bisa tersedia. Kemudian tidak kalah penting adalah yang kedua, pengolahan. Tanahnya sudah disubur, tapi kalau tidak diolah, ini juga kurang baik. Nah, pengolahan tanah ini kalau ditanam langsung di tanah atau di lahan, bisa dilakukan dengan cara dicangkul
Nah, untuk mencampur bahan-bahan yang ada di dalam tanah. Misalnya karena nanti pengolahannya ini bisa ditambahkan dengan bahan-bahan organik di saat pengolahan inilah pencampurannya. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan bibit varietas unggul. Ini tergantung monggo mau nanam misalnya contoh bawang merah atau kangkung atau padi, pilih benih unggul. Artinya benih yang sudah dijamin dan bersertifikat baik daya tumbuhnya maupun produksinya. Yang keempat, ini untuk mencegah hama dan penyakit, ini bisa melakukan penanaman refugia. Jadi refugia ini adalah merupakan mikrohabitat buatan yang ditanam di dalam lahan pertanian sebagai salah satu upaya konservasi musuh alami. Jadi nanti dia tidak menyerang tanaman utama tapi akan berada di tanaman refugia ini. Nah, yang kelima terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Sebetulnya lebih baik mencegah daripada mengobati prinsipnya. Untuk itu dalam pengendalian hama dan penyakit ini pengamatan secara rutin perlu dilakukan agar keberadaan organisme pengganggu tanaman ini bisa diketahui sejak awal. Artinya jika populasinya itu masih rendah, tidak perlu menggunakan pestisida, cukup bisa digunakan pestisida nabati seperti di awal tadi. Jika populasinya sudah di atas ambang pengendalian, baru kita gunakan pestisida pestisida kimia secara bijaksana. Ini prinsip-prinsip untuk budidaya tanaman sehat. Jadi harus tahu prinsipnya dulu, baru yuk di action untuk dilakukan dari gitu ya, Bu ya. prinsip-prinsip itu kita sudah bisa mengetahui, oh kalau mau tanaman yang sehat harus 5 prinsip ini bisa kita terapkan. Itu. Nah ini juga berlaku untuk semua jenis tanaman atau gimana, Bu? Sebetulnya? Sebetulnya lebih baik dilakukan seperti 5 prinsip ini tadi agar menghasilkan tanaman yang sehat dan aman untuk kita konsumsi. Yang dikonsumsi. Iya, betul. Ini nanti memang saya tujukan untuk yang bisa dilakukan untuk skala rumah tangga. Apalagi saat seperti ini kita harus banyak di rumah kan. Jadi mungkin kalau tanam sayur tidak perlu kita keluar rumah, tapi kita bisa membudidayakan sendiri di rumah dengan menggunakan polybag. Nah, ini akan kita dapatkan tanaman yang sehat, kita juga sehat karena berkebun, berkebun sendiri dan kita lakukan dengan senang hati. Nah, ini akan juga meningkatkan imun kita karena senang hatinya. Itu. Bu, tapi terkait dengan polybag, ini memang harus yang ukuran segini kah atau bebas aja sih sebetulnya? Untuk budidaya tanaman sehat menggunakan polybag atau tempat lain. Jadi kalau untuk tanaman yang menghasilkan buah, misalnya tomat, cabai, terong, itu sebaiknya digunakan polybag yang berdiameter 40. Ini ya? Iya. Ini diameter 40. Boleh dilihatin nih ke kamera ya. Oke, kelihatan ya, mudah-mudahan ya masih. Ini diameternya 40. Tapi agak ke atas sedikit, Bu. Nah, agak ke atas sedikit. Seperti ini. Nah, ini ya, ini ukuran 40. Ini ukuran 40. Ini bisa digunakan untuk tanaman yang menghasilkan buah seperti terong, tomat dan cabai. Tapi kalau dipanen hanya daunnya saja, bisa diameternya lebih kecil.
antara 30 atau 35. Jadi adiknya ini itu untuk polybagnya. Atau tidak menggunakan polybag pun bisa pakai ember bekas atau tempat lain yang sudah tidak digunakan. Itu. Tapi ukurannya kalau bisa ya sama ya rata-rata dari ukuran kisaran polybag ini seperti itu. Iya. Oke, baik. Ya, nah ini kalau kita lihat polybagnya ini kan tadi ada lubang-lubangnya ya Bu ya. Iya, harus dilobangin gitu ya Bu. Jadi meskipun pakai polybag ataupun tempat yang lain, tempatnya itu harus dilobangi. Fungsinya lubang-lubang ini adalah untuk mengeluarkan kelebihan air agar tanaman itu tidak busuk. Jadi di polybag ini bisa dilobangi. Kalau pakai ember juga demikian, embernya juga harus dilobangi. Itu fungsinya agar kelebihan air dapat segera keluar. Tidak berada di dalam media tanam. Kalau kita lihat airnya masih ada, masih membasahi gitu, itu kan kayaknya seger ya. Tapi sebetulnya kalau airnya terlalu banyak pun tidak bagus, ya. Karena bukan tanaman air, jadi tetap butuh air, tapi tidak boleh sampai tergenang airnya. Harus disiram, dia langsung hilang. Gitu. Baik. Sahabat Suara Sidoarjo, sebelum kita lanjutkan sudah di menit ke-30, waktunya saya harus jeda dulu sebentar ya. Jadi kalau pagi ini Anda yang ingin bergabung silakan, saya ditemani Karina Putri di redaksi. Yang ingin manfaatkan untuk WhatsApp Suara Sidoarjo bisa hubungi di 0821326409 atau telepon on air bisa juga via WhatsApp call ya di 0318961514. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi, nanti kita akan segera kembali di program Dialog Pertanian. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Saya yakin, sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang, banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui, karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan.
Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan. Tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama, kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijaten, nomor 40 Taman Sidoarjo. Teleponnya di 0317879857 atau 03199782.000, extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, masih di program Dialog Pertanian. Kita sesaat lagi akan coba praktekkan ya bersama Bu Prela, Bu Yayu, Bu Tati, dan Bu Esti tentang budidaya tanaman sehat. Nah, ini sebelum kita lanjutkan Bu, saya dari tadi sudah nyala-nyala lampu ini tadi ya, sudah pencet-pencet. Dari Karin, ada yang gabung Rin? Iya, jadi ini sudah ada 2 orang yang bergabung di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Yang pertama dari Mbak Aida di Gedangan. Selamat pagi ibu-ibu BPP Gedangan. Saya sama gedangannya. Apakah penggunaan micin itu baik untuk tanaman ya Bu? Micin? Iya, micin. Soalnya kebetulan sekali kemarin saya ini membantu mama saya berkebun, tapi kok mama saya ini mencampurkan larutan micin dan kemudian disemprotkan ke tanamannya. Yang kedua dari Ibu Wafi di Tropodo. Untuk cara merawat tanaman-tanaman yang berada di pot dengan yang langsung ditanam di tanah sendiri, apa ada perbedaannya? Seperti contohnya saya akhir-akhir ini menanam tanaman cabai dan juga tomat di dalam pot, soalnya mau saya taruh di kamar saya. Tapi pertumbuhannya ini kok tidak sebagus jika kedua tanaman tersebut saya tanam langsung di tanah. Oke, baik. Ya, silakan Bu, ini kita boleh tanggapi dulu ya, sebentar praktekkan juga. Baik, saya akan menjawab yang kedua dulu Mbaknya. Yang apa ada perbedaan tanam di lahan langsung sama di polybag. Terus terang memang ada perbedaannya lah. Kalau di lahan kita perawatannya, mupuknya juga itu kan lahannya tidak terbatas, artinya tidak dibatasi tempat. Jadi, tapi kalau di tempat atau di polybag ini pun kita harus hati-hati untuk memupuknya. Kalau terlalu dekat dengan tanaman dan pupuknya terlalu banyak, ini bisa mati. Jadi kalau di dalam polybag sebaiknya pupuknya dicairkan dulu. Ini saya biasanya menggunakan NPK 1 sendok makan dengan air 1 liter. Kemudian kita campur pupuk itu sampai larut. Kita berikan setiap tanaman 200 ml atau 1 gelas aqua setiap tanaman. Tapi kalau mau dipupukkan langsung harus di pinggirnya. Artinya di pinggirnya polybag dan dosisnya sedikit saja, seujung sendok teh, tapi melingkarkan, mengelilingi polybag. Nah, kalau ditanam langsung, ini ukurannya ini di tajuk terakhir. Tanaman itu kalau di lahan kan ada tajuk terakhirnya apa ya? Melengkungnya daun terakhir itu, daun terluar. Nah, itu kita gali, kemudian pupuk kita masukkan di situ melingkar, kemudian ditutup baru disiram. Itu yang membedakan. Kemudian kenapa kalau tanaman itu di dalam ruangan, apalagi di kamar, kok tanaman itu
layu, tidak bagus. Perlu diketahui ada 2 jenis tanaman. Jadi ada yang tanaman memang khusus untuk di dalam ruangan dan tanaman harus ditaruh di luar. Bisa ditaruh di dalam, tetapi sekali-sekali mesti tetap harus dikeluarkan karena tanaman itu butuh sinar matahari untuk proses fotosintesa. Jadi meskipun ditaruh di kamar, Bu, siapa tadi, Bu? Ya. Siapa, Rin? Yang kedua dari yang pertama tadi ya? Enggak, yang kedua. Oh, yang kedua dari Ibu Wafi di Bu Afi ya. Bu Jadi Afi. meskipun Ibu itu ingin naruh di dalam kamar tidak apa-apa, tapi sesekali tetap harus dikeluarkan karena dia butuh sinar matahari untuk proses fotosintesa itu. Ya. Nah, lantas yang kedua tadi terkait pertanyaan pertama Bu Aida di Gedangan. Kalau ada mungkin tadi untuk pertanyaan yang kedua sudah cukup ya, Bu? Terkait dengan micin nih, Bu Esti. Micin atau disebut juga dengan monosodium glutamat. Mungkin banyak ibu-ibu yang menggunakan untuk tanaman ya, karena memang mudah didapatkan. Beli di sekitar rumah sudah dapat. Nah, kenapa kok untuk tanaman bisa sehat dan subur? Karena dia itu mengandung senyawa C, H, O dan Na atau yang biasa disebut dengan nitrogen. Nah, di situ fungsinya untuk merangsang pertumbuhan daun. Nah, tetapi penggunaannya juga jangan berlebihan. Nah, itu bisa digunakan mulai tanaman umur 2 minggu. Nah, untuk dosisnya bisa disiapkan 1 ember kecil, dibubuhkan 5 gram micin atau MSG, kemudian ditambahkan 1 liter air sumur, aduk sampai larut, baru disiramkan ke tanaman. Nah, atau kalau ingin lebih lebat daunnya bisa disemprotkan. Disemprotin aja gitu ya di daunnya ya. Terserah mau aplikasinya seperti apa, yang lebih mudah. Oke, baik. Ya, yang di belakang Bu Aida dan juga Bu Wafi yang juga ingin bergabung silakan ya. Saya masih menunggu untuk Anda juga bisa bergabung di pagi hari ini. Oke, tadi ini sudah siap dengan peralatan ya. Kita coba lihati dan ikuti bersama ya untuk prakteknya ini nanti Bu Yayu dan juga Bu Prela yang akan menyampaikan apa saja yang perlu dilakukan teknik untuk budidaya tanaman sehat. Ini tadi ada bawang merah ya, Bu? Iya, betul. Yang kita praktekkan ini adalah bawang merah. Bawang merah ini merupakan kebutuhan wajib kayaknya kalau di ibu-ibu rumah tangga karena setiap hari mesti masak pakai bawang merah, tidak pernah ketinggalan. Nah, ini di saat-saat tertentu bawang merah ini harganya sangat melonjak. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa menanamnya sendiri. Jadi kalau 1 polybag seukuran 40 diameter 40 ini bisa kita gunakan 4 umbi ini, 4 siung bawang. 4 siung bawang merah ya. Jadi sebelum memulai bercocok tanam, kita mesti menyiapkan benihnya dulu. Setelah benihnya siap, baru yang lainnya. Nah, kali ini yang akan kita praktekkan adalah cara menanam bawang merah di polybag dengan media tanam yang sehat, artinya media yang organik. Tidak hanya tanah saja, tapi kita padukan dengan beberapa macam media tanam. Nah, ini sudah siap bawangnya, juga ada media tanamnya, nanti dijelaskan nih pastinya apa saja. Ini harus dikupas dulu ya, Bu ya? Bawangnya ya? Oh, tidak, Mbak Tika. Ya? Jadi sebelum menanam bawang merah ini kita potong 3/4 dulu di ujungnya. Oke, 3/4 dulu nih. Coba ditunjukkan dulu di kamera ya. Kelihatan ini, jadi ya? Dipotong ya, seperti ini. Setelah dipotong ini semuanya, nanti ini kita rendam ke larutan, namanya larutan PGPR.
Apa itu Bu PGPR? Fungsinya PGPR ini adalah untuk melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Jadi PGPR ini sejenis bakteri yang biasanya hidup di perakaran tanaman. Ini fungsinya PGPR adalah agar tanaman ini terhindar dari hama dan penyakit. Jadi kita rendam dalam larutan PGPR, tidak perlu lama, 5-10 menit saja. Setelah itu kita tiriskan. Nah, baru kemudian kita menyiapkan media tanamnya. Tidak kalah pentingnya juga penggunaan pupuk organik cair. Nah, POC ini bisa dibeli jadi banyak di pasaran atau mau buat sendiri, karena kita kan memang organik, artinya yang sehat, yang aman untuk kita konsumsi. Toh ini nanti digunakan untuk keluarga kita sendiri. Kalau untuk keluarga sendiri sebaiknya memang harus yang yang sehat dan tidak banyak menggunakan pestisida. Untuk POC ini Mbak bisa selain bisa beli, bisa bikin sendiri dari, biasanya kalau ibu-ibu punya sisa nasi, itu bisa digunakan untuk membuat POC ini dengan membuat mol dari nasi yang sudah basi itu tadi. Gimana itu Bu bikin molnya? Mungkin ini nanti akan dijelaskan sama Bu Esti untuk pembuatan molnya. Nah ini dia, termasuk saya yang biasanya ada sisa-sisa nasi nih ya, ini bisa dimanfaatkan. Sebetulnya berarti tidak mol ini bisa bahan dasarnya enggak nasi aja. Sayuran bisa, buah-buah yang sudah busuk juga bisa, nasi bisa, atau bonggol pisang yang banyak tersedia itu. Tapi kali ini yang akan kita sampaikan adalah mol nasi, memanfaatkan sisa nasi yang sudah basi. Itu gimana Bu Esti berarti? Untuk membuat mol nasi basi ini sangat mudah sekali ya. Untuk sahabat Suara Sidoarjo, pertama alat dan bahan yang akan kita gunakan mungkin bisa dicatat nanti kalau ibu yang mendengarkan di rumah. Yaitu pertama nasi yang sudah basi, kemudian wadah berukuran sedang, botol, gula pasir, dan sarung tangan. Nah, untuk cara membuatnya yaitu pertama Bapak atau Ibu di rumah pakai sarung tangan. Mungkin kalau nggak punya sarung tangan bisa pakai plastik. Nah, nasi basi yang belum ada jamurnya ini dibuat bola-bola atau dikepel-kepel lah istilahnya ya. Buat sekitar 4-5 bola. Kemudian yang kedua, setelah jadi bola-bola disimpan dalam wadah, tutup sampai rapat dan ditunggu sekitar 1 minggu. Nah, setelah yang ketiga yaitu setelah nasi berubah menjadi coklat, pindahkan ke dalam botol air berukuran 2 liter, kemudian disimpan kembali. Untuk yang keempat, ambil gula pasir dan dilarutkan dengan perbandingan 1,5 liter air, gulanya sekitar 5 sendok saja. Fungsi dari gula ini adalah sebagai sumber makanan untuk jamur agar tetap tumbuh. Nah, yang berikutnya yaitu yang kelima, tuangkan larutan tersebut ke dalam botol berisi bola nasi, tutup kembali sampai rapat. Yang keenam, tunggu sampai 4 atau 5 hari. Jika sudah mengendap, buka botol untuk mengeluarkan gas dari pupuk yang cair yang ada di dalam. Kemudian yang ketujuh, tutup kembali, kocok botol agar nasi dan larutan gula tercampur rapat. Nah, langkah ini bisa digunakan dengan botol tertutup atau mengaduk menggunakan tongkat. Untuk yang kedelapan, simpan kembali botol pada ruangan tidak bercahaya sampai pupuk organik cair beraroma tape.
Nah, yang kesembilan atau yang terakhir, ketika sudah beraroma tape, saring ampasnya dan pupuk organik atau mol nasi basi ini siap untuk digunakan. Ini ya, baik. Jadi dibuat kayak bola-bola gitu ya, bulat-bulat gitu ya. Oke, sahabat, ini kita masih bahas tentang cara membuat pupuk organik mol ya Bu ya istilahnya. Nah, nanti masih ada teknik-teknik lain juga yang akan disampaikan juga oleh Bu Prela, Bu Yayu, Bu Tati dan juga Bu Esti. Saya hadirkan dulu karena saya masih punya ada beberapa informasi yang harus saya hadirkan untuk Anda. Saya jeda dulu sebentar ya sahabat, nanti kita akan segera kembali. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020 akan memasuki masa pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akan dilaksanakan mulai hari ini ya sahabat, di tanggal 4 September sampai 6 September 2020. Lokasi pendaftarannya di kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Jalan Raya Cemengkalang nomor 1 Sidoarjo. Ingin tahu proses pendaftaran para calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020? Nah, Anda bisa ikuti ya talk show atau siaran. Kok talk show sih? Anda bisa ikuti siaran langsung di YouTube Suara Sidoarjo Channel, YouTube KPU di KPU Sidoarjo, dan Anda bisa ikuti juga di Facebook KPU, kpu.sidoarjo.com, dan Anda juga bisa simak juga live reportase di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, di Twitter Visual Susi, dan YouTube Suara Sidoarjo Live. Informasi ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sidoarjo. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, ini kita masuk di sesi terakhir di program Dialog Pertanian. Kita bahas tentang teknik budidaya tanaman sehat bersama Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gedangan. Nah, Bu Prela, tadi apalagi nih setelah kita mungkin tadi sudah melakukan beberapa persiapan tersebut? Persiapan pupuknya sudah, benihnya sudah, sekarang tinggal media tanamnya. Untuk media tanamnya ini kita gunakan organik semua, Mbak. Jadi kita akan siapkan pupuk kandangnya. Ini ada pupuk kandang. Yang pertama, jadi nanti yang kita masukkan dulu adalah pupuk kandang. Masukkan beberapa bagian seperti ini, nanti saya susun begini ya. Pupuk kandang,
Kemudian setelah pupuk kandang kita masukkan polybag sebagian, kemudian kita gunakan juga ini ada sabut kelapa. Sabut kelapa ya. Ukurannya seberapa ini, Bu? Dikira-kira saja sehingga dalam satu polybag ukuran 40 ini bisa tersusun ke berapa ini? 1, 2, 3, ada 3 macam media tanamnya yang diselang-seling. Jadi habis sabut kelapa, pupuk kandang lagi, kemudian ada pelepah pisang atau batang pisang, kemudian pupuk kandang, kemudian jerami, pupuk kandang lagi. Jadi kita sap seperti itu. Jerami ini banyak mengandung unsur K. Nah, fungsi unsur K ini apa ya, Bu Yayu ya? Unsur K ini apa ini, Bu? Sekilas saja Mbak ya, secara garis besarnya untuk pupuk K ini manfaatnya. Yang sebentar Bu, suaranya belum masuk di mic, boleh digeser. Nah, gitu, oke. Takutnya itu menutupi itu Mbak ya, nggak apa-apa ya. Sudah masuk Mbak? Udah. Ya. Untuk K atau kalium itu fungsinya untuk membantu tanaman lebih tegak dan kokoh, kuat berarti Mbak ya, kayak gitu. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, meningkatkan pembentukan gula dan pati, serta meningkatkan ketahanan hasil panen selama pengangkutan dan penyimpanan kayak gitu Mbak. Nah, ini kan memang K itu ditujukan untuk agar buahnya ini tidak mudah rontok. Nah, makanya ini kan berbuahnya prosesnya agak lama ya, kita taruh paling bawah sendiri. Jadi setelah pupuk kandang, kemudian kita lapisi dengan sabut kelapa, kemudian kita tutup lagi dengan pupuk kandang. Kita tutup lagi pupuk kandang, baru kita beri potongan jerami, potongan pelepah pisang. Ini dijual juga kemasan gini ya, Bu ya? Pelepah pisang. Enggak ya. Tadi kan dipraktekkan di sini biar bersih, saya kemas-kemas seperti ini. Tapi kalau nanti diaplikasikan ya langsung ditaburkan ke tempatnya, ke media di dalam polybag ini. Jadi kita ratakan begitu. Setelah ditutup pupuk kandang, kita batang pisang, kemudian kita tutup lagi dengan pupuk kandang lagi. Seperti ini prosesnya. Nah, lapisan yang terakhir ini kita beli jerami. Setelah jerami kita beri pupuk kandang lagi di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir baru tanah. Sebentar Bu, mic-nya sedikit. Nah, bisa. Baru pakai tanah. Jadi urut-urutannya pupuk kandang, sabut kelapa, pupuk kandang lagi, potongan pelepah pisang, pupuk kandang, jerami, pupuk kandang, baru tanah. Nah, setiap lapisan-lapisan ini harus disemprot dengan POC yang sudah dibuat tadi dari mol nasi atau beli jadi POC banyak di pasaran. Dengan dosis bisa dibaca di kemasan POC-nya. Tapi kalau bikin sendiri bisa menggunakan dosis 10 mili per liter air. Itu jadi setiap lapisan pupuk kandang disemprot dengan POC, kemudian diberi sabut kelapa, disemprot lagi sama POC, begitu seterusnya sampai lapisan yang paling atas. Setelah siap seperti ini, lapisannya media tanamnya siap, baru brambang ini tadi kita tanam ya. Di tanah itu ya, masuk di dalam tanahnya ya. Jadi satu polybag ukuran 40 ini bisa kita tancapkan 4 siung bawang merah ini. Demikian Mbak, budidaya tanaman sehat untuk bawang merah. Untuk bawang merah. Nah, berarti kalau untuk tanaman lain kurang lebih sama ya, Bu ya, betul, sama tinggal aja. Benihnya aja, mau cabai boleh, mau sayur kangkung ya tinggal setelah direndam, ditiriskan baru disebarkan. Ya. Baik Bu, ini kan media tanamnya banyak, tapi ini terjangkau ya Bu ya? Ini banyak ada di sekitar toko-toko kita. Ya? Enggak, kita pakai
cari Bukan di alam. toko ini ya, pertanian Nah, ya. Yang ada itu ya ada untuk pupuk kandang Pupuk kan kandang. juga ada di ini biasa stan-stan bunga. Iya. Tanah taman juga ada. Nah, untuk jerami, sabut kelapa, terus kelapa pisang itu bisa ambil di sekitar kita banyak sekali. Kalau orang mau panen pisang itu pelepahnya kan terbuang biasanya. Nah, itu bisa kita manfaatkan ya. untuk media tanam. Baik. Jerami juga begitu. Biasanya kalau di Sidoarjo ini banyak yang ngambilin dari Pasuruan loh, Mbak. Jeraminya itu untuk pakan ternak. Nah, itu kita bisa ambil minta sedikit itu ya, itu untuk ini ya. Pastilah petani. Iya, suruh Boleh. malah disuruh ngambil. Iya. Oke deh, baik. Nah, ini dia sahabat, pas sekali ya waktu saya juga pagi ini sudah habis. Terima kasih Bu Prela, Bu Yayu, dan juga Bu Tati, juga Bu Esti untuk sharingnya. Ini ilmu baru ya, silakan yang bagi saya baru ya. Kalau yang sudah pernah coba bertanam ya, kayak Pak Suparno itu ya juga pasti iya nanti dicoba gitu, atau saya sudah pernah coba tapi belum gabung hari ini, nggak apa-apa deh. Baik, ketemu lagi insya Allah pekan depan ya Bu. Ini kita selama 1 bulan ini akan ketemu dan berbincang juga. Kita kupas tuntas di ilmunya dari sahabat-sahabat dari BPP Gedangan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga bermanfaat. Untuk perbincangan kita pagi ini tentang teknik budidaya tanaman sehat. Saya Tika Amsar juga harus pamit dulu. Saya geser dulu ke redaksi. Nanti ketemu lagi di jam 11 dalam program Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.